Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Cilia Putri dari kelas 5A dengan NPM 1863 Mata kuliah telah kurikulum dan perencanaan pengembangan pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat ketiga menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Pembaruan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdaya semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang 31 berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Visi yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Visi yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Dan yang terakhir, memperdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bertabat dalam rangka mencerdas kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembaruan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi 1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Yang kedua, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keempat, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memperdayakan. Yang kelima, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, penyediaan sarana belajar dan mendidik. Yang ketujuh, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. Yang kedelapan, penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. Yang kesembilan, pelaksanaan wajib belajar. Yang kesepuluh, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. Yang kesebelas, pemberdayaan peran masyarakat. Yang ke-12, pusat pembudayaan pembangunan masyarakat. Dan 13, pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Dengan strategi tersebut, diharapkan visi misi dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehubung dengan hal-hal di atas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbarui dan diganti. Nah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, pendidikan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, hasil pendidikan telah menjadi komitmen nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 sampai 2014 menyebutkan bahwa salah satu substansi inti program aksi bidang pendidikan adalah penataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah. Yang kedua, dengan demikian, pemantapan standar nasional pendidikan dan pengaturan kurikulum secara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Standar nasional pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dirasakan penting untuk diadakan penyempurnaan dalam peraturan pemerintah mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.